Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Senang sekali kembali berbagi di channel GMK Production. Dan pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, saya akan berbagi satu topik yang sangat menarik, yaitu tentang teori kebenaran. Nah, berbicara tentang teori kebenaran, maka kita harus tahu nih, apa sih itu kebenaran. Jadi kebenaran bisa diartikan dengan suatu penyesuaian antara pengetahuan dengan kenyataan, atau kebenaran itu sendiri bisa diartikan suatu pernyataan bisa dianggap benar jika didukung oleh bukti empiris yang bisa mendukungnya. Nah, untuk mencapai sebuah kebenaran itu sendiri, teman-teman sekalian, ada tiga teori yang fenomenal, ada teori yang banyak diketahui oleh pada umumnya, yaitu yang pertama adalah teori korespondensi. Nah, apa sih itu teori korespondensi? Teori korespondensi bisa diartikan adalah suatu pernyataan bisa dianggap benar jika sesuai dengan realitas atau keadaan yang ada. Atau teori korespondensi bisa diartikan dengan sesuatu pernyataan dianggap benar jika berkorespondensi terhadap fakta yang ada di objek dengan yang dituju pernyataan tersebut. Nah, teman-teman sekalian, teori ini pada awalnya banyak dianut oleh aliran-aliran realisme, misalnya Plato, Aristoteles, dan para filosof-filosof lainnya. Nah, pada awalnya, sejak awal, Aristoteles sudah menyarankan bahwa kebenaran pengetahuan harus sesuai dengan realitas atau kenyataan. Nah, apa contoh daripada teori korespondensi ini? Misalnya begini, bahwa Surabaya adalah ibu kota Jawa Timur. Maka pernyataan ini bisa dianggap benar jika memang Surabaya itu adalah ibu kota Jawa Timur. Nah, atau contoh yang lain nih, yang lagi booming di media massa, ya, media sosial. Misalnya bahwa Menak RI menganalogikan suara toa masjid dengan gonggongan anjing. Nah, apakah pernyataan ini benar? Maka dalam teori koresponden ini harus tahu, ya, keberadaan maksud daripada pernyataan tersebut. Apakah betul bahwa Menak RI itu benar-benar menyamakan toa masjid dengan gonggongan anjing, atau hanya memberikan sebuah contoh permisalan? Dua hal ini tentu dua hal yang berbeda. Nah, teman-teman sekalian, teori yang kedua adalah teori koherensi. Nah, apa itu teori koherensi? Nah, teori koherensi bisa diartikan sesuatu pernyataan disebut benar bila sesuai dengan jaringan komprehensif dari pernyataan-pernyataan yang berhubungan secara logis. Nah, jadi teori koherensi ini seperti contoh begini, bahwa semua orang, semua manusia membutuhkan air, maka saya butuh air, keluarga saya butuh air, teman saya butuh air. Nah, pernyataan ini bisa dianggap benar secara teori koherensi. Dan teori yang terakhir adalah teori pragmatis. Nah, teori pragmatis bisa diartikan suatu pernyataan bisa dianggap benar bila memiliki sebuah nilai. Bila sesuatu teori pernyataan itu mampu memberikan sebuah solusi, atau bisa diartikan teori pragmatisme, atau ini disebut dengan the pragmatic theory of truth, adalah sesuatu dianggap benar jika memiliki nilai atau kegunaan praktis bagi kehidupan manusia. Nah, baik dari segala tatanan kehidupan, baik itu sosial, politik, pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, tiga teori ini untuk menemukan sebuah kebenaran, dan dari tiga teori ini tidak ada yang diunggulkan sebenarnya. Jadi tinggal bagaimana kita menggunakan salah satu teori ini untuk mencapai sebuah kebenaran tersebut. Nah, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jika kamu suka dengan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan selalu mendukung channel ini. Terima kasih. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.